Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Baik, kali ini kita membahas tema hati-hati dengan ngeprank ya. Lihat hukumnya menurut Islam. Nah, kita lihat hadis yang pertama nih. Siapa yang mengacungkan besi kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya. Meskipun itu hanya bercanda atau bersenda gurau dan tidak ada niat untuk memukulnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini ya. Hati-hati nih. Disebutkan di sini, maka malaikat akan melaknatnya. Ini hati-hati ya. Meskipun itu hanya bercanda. Nah, nih, meskipun hanya bercanda atau bersenda gurau. Nah, tidak ada niat untuk memukulnya. Itu malaikat melaknatnya. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Nah, kita lihat menurut Imam Al-Munawi, hadis di atas menandakan bahwa menakuti dan membuat kaget seorang muslim merupakan perbuatan yang dilarang. Apapun itu alasan dan motifnya, tetap dilarang. Nah, bahkan menurut hadis lainnya, bila prank dilakukan sengaja dengan niat untuk menghibur, dosa yang ditanggung lebih besar. Nah, ya, bila prank dilakukan dengan sengaja, ya, dengan niat untuk menghibur, nah, niatnya menghibur, dosa yang ditanggung lebih besar. Jadi lebih besar dari yang ini. Ya. Ini aja malaikat melaknat, ya, apalagi dengan sengaja. Sebab berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW melarang berbohong hanya demi membuat orang lain tertawa. Kita lihat nih hadisnya. Celakalah seseorang yang berkata kemudian dia sengaja berdusta agar supaya orang sekelilingnya tertawa. Celakalah ia, celakalah ia. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Di hadis ini diawali dengan celakalah, ya. Dan diakhiri juga dengan celakalah ia, celakalah ia. Jadi ini sangat berat ya, celaka ya. Ya, kita menggambarkan kecelakaan saja ya di jalan misalkan. Nah, itu kan sangat menakutkan ya, ada yang sampai meninggal ya kan. Nah, kemudian kondisi badannya hancur. Nah, di sini secara visual seperti itu ya. Di sini disebutkan celakalah, maksudnya bisa nanti terjerumus masuk ke api neraka. Nah, itu yang berbahaya ya. Itu lebih bahaya lagi karena apa? Bisa saja dalam jangka waktu yang lama kita berdiam di neraka ya. Meskipun kita termasuk orang beriman ya, tetapi dibersihkan dulu di neraka. Kita belum tahu nih berapa lama ya. Nah, tidak hanya cuma sehari 2 hari ya di sana. Celakalah ya. Seseorang yang berkata kemudian dia sengaja berdusta nih. Dia sengaja berdusta agar supaya orang sekelilingnya tertawa nih. Jadi biar tertawa ya, sengaja berdusta. Ya, nah, ini hati-hati ya. Jadi mengatakan sesuatu yang dusta, meskipun itu hanya untuk bahan tertawaan. Nah, kemudian Imam Tirmidzi dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah meriwayatkan sebuah hadis dari jalur Abu Hurairah. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mencandai kami." Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Betul. Akan tetapi aku tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang benar." Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, Rasulullah pun pernah bercanda, tetapi yang diucapkan itu benar, bukan bohongan, ya. Bukan berbohong, bukan berdusta. Nah, itu berbeda ya. Canda yang dilakukan oleh Rasulullah dengan kita berbeda ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita bercanda boleh, tetapi jangan sampai berbohong, itu saja ya. Bercanda dengan mengucapkan sesuatu yang benar. Nah, prank dengan cara menipu dan berbohong tentu saja tidak diperkenankan. Sebab jelas-jelas perilaku itu sangat berpotensi meresahkan dan merugikan orang lain. Nah, jadi sebetulnya di dalam Islam itu betul-betul menjaga hati manusia. Ya, sedikit terusik aja hati manusia orang lain. Nah, itu di dalam hadis disebut tadi celakalah. Ya. Bahkan tadi di hadis yang pertama malaikat itu melaknat. Nah, itu berbahaya gitu ya. Kelihatannya sepele gitu, sederhana. Tapi ternyata itu jadi masalah serius kalau dilihat dari hukum Islam ini ya, menurut syariat ini. Baik.
Selain dilarang berdusta, prank dengan cara menakut-nakuti juga tidak diperbolehkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, tidak halal bagi seseorang ya muslim menakut-nakuti pun nggak boleh ya. Misalkan ditakut-takuti dengan hantu gitu kan, dengan pocong gitu. Nah, itu nggak boleh. Begitu pula prank dengan cara menyembunyikan barang milik orang lain. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik untuk bercanda atau sungguhan. Barang siapa mengambil tongkat milik saudaranya, hendaklah ia mengembalikannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Ya. Kita lihat nih. Nah, baik untuk bercanda atau sungguhan, nih, mengambil barang milik saudaranya. Di masjid-masjid nih biasanya suka ada yang menyembunyikan sendal, ya. Sebelahnya disembunyikan, ya. Sebelahnya lagi ada. Nah, ini pun termasuk hal yang merugikan ya, orang lain, bisa membuat marah orang lain. Kita lihat nih penjelasannya nih. Larangan dari mengambil barang untuk bercanda karena tidak ada faedahnya. Tuh, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Tuh, bahkan bisa menjadi sebab marah dan terganggunya orang-orang yang memiliki barang tersebut. Jadi marah tuh orang yang dikerjainnya ya. Dan terganggu. Kadang-kadang ada yang pasrah, udahlah, nggak apa-apa. Pulang dari masjid nggak ada satu, ya udah pulang aja tanpa sendal gitu, nyeker gitu ya. Nah, ini kan jadi hal yang merugikan orang lain gitu. Ini ditulis dalam Al-Mulk Ma'bud ya, bab 13 halaman 236. Nah, baik, kita lihat nih, tingkat bercandanya ada yang ringan, semisal menyembunyikan dompet atau barang pribadi, sampai tahap yang berat atau yang disebut super trap, jebakan super. Misalnya membuat lift terlihat rusak, orang yang di dalamnya sangat panik, atau sengaja menyamar jadi pembunuh, perampok atau setan untuk menakut-nakuti. Ya, nah tadi yang saya sebutkan ya, setan untuk menakut-nakuti. Nah ini ya, jangan melakukan ini, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Perlu diketahui bahwa bercanda seperti ini tidak dibenarkan oleh syariat dengan beberapa alasan. Satu, tidak boleh membuat seseorang kaget dan takut. Nah ya, nih tidak boleh, tidak dibenarkan oleh syariat nih. Catat lagi sini ya. Tidak dibenarkan oleh syariat dengan beberapa alasan. Sekali lagi, tidak dibenarkan oleh syariat. Yang pertama, tidak boleh membuat seseorang kaget dan takut. Kemudian yang kedua, bercanda seperti ini bisa jadi termasuk bercanda yang keterlaluan atau di luar batas. Yang ketiga, bisa membuat seseorang kaget dan marah atau tidak ridho, karena tidak semua orang suka dikerjai atau dibuat malu. Kemudian yang keempat, orang yang membuat permainan seperti ini dikhawatirkan akan keras hatinya. Nah ini nih ya, yang biasa ngeprank maksudnya ya, yang biasa ngeprank dikhawatirkan akan keras hatinya. Tuh, keras hatinya karena terlalu sering tertawa, apalagi tertawa di atas kekagetan, orang lain. Orang lain kaget, semua orang pada tertawa. Nah itu, hati-hati. Kemudian yang kelima, masih banyak hiburan lain yang hukumnya mubah sebagai penghilang penat. Ya, tidak harus dengan melakukan prank. Ya. Masih banyak bercanda seperti tadi Rasulullah kan bercanda juga, tetapi tetap tidak berdusta. Ya. Tetap mengatakan sesuatu yang benar. Nah itu diperbolehkan. Nah, hanya jangan sampai berbohong, berdusta, membuat kaget, ya, membuat khawatir, membuat marah gitu. Nah, kita lihat bisa jadi juga permainan prank ini sebagai ajang mengerjai orang lain, lalu ditertawakan ramai-ramai, bahkan menjadi olok-olokan. Nah, hal ini telah Allah larang dalam Al-Quran. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.
dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Mari kita lihat nih, hai orang-orang beriman. Nah, ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang beriman itu jangan sama dengan orang-orang kafir. Ya. Jadi jangan nih sekumpulan orang, ya kelompok gitu ya, kelompok baik itu laki-laki atau perempuan, ya merendahkan atau menertawakan kelompok yang lain. Bisa jadi kelompok yang ditertawakan atau yang direndahkan itu lebih baik dibanding kelompok kita gitu ya. Ini maksud ayat itu seperti itu. Dan satu lagi, janganlah suka mencela dirimu sendiri. Nah, jangan mencela diri sendiri. Misalkan dengan julukan yang jelek gitu. Nah, jangan ya. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Nah, itu nggak boleh ya. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman tuh. Jadi jangan kita membuat sesuatu yang buruk gitu ya. Julukan yang buruk. Nah, kita buat julukan yang baik gitu ya. Yang mengandung unsur kebaikan. Itu bisa jadi doa. Dan barang siapa yang tidak bertobat, nah ini solusinya. Wah, kita udah pernah nih melakukan ini sering gitu kan. Nah, solusinya ini, barang siapa yang tidak bertobat, jadi mereka itulah orang-orang zalim. Nah, maka bertobatlah agar kita tidak termasuk orang-orang yang zalim ya. Jadi mari kita pertimbangkan lagi ya. Permainan prank ini sangat berbahaya. Pertama tadi disebutkan malaikat melaknat ya, meskipun itu hanya senda gurau atau bercanda. Kemudian yang kedua disebutkan celakalah, sampai 3 kali disebut di awal hadis dan di akhir hadis. Celakalah kalau divisualisasikan tadi seperti kecelakaan di dalam mobil gitu ya, itu seperti hancur lebur, mobilnya hancur, badan kita hancur gitu. Nah, ini celakanya lebih parah lagi nanti di akhirat. Kita hancurnya lebih parah dibanding kecelakaan di dunia gitu ya. Nah, itu harus hati-hati. Mau bercanda boleh, hanya tadi jangan berdusta, katakan sesuatu yang benar, jangan sampai membuat marah orang lain, jangan sampai meresahkan orang lain gitu ya, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Itu saja yang bisa disampaikan ya, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like dan komentarnya, dan jangan lupa di share ya. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.